Saudara, 1 tahun bukan sekedar hitungan waktu, namun sebuah momentum untuk merefleksi, menilai arah dan mengukur dampak sebuah kepemimpinan. Memasuki tahun pertama Aceh Barat Daya dengan visi arah baru Abdia Maju, menekankan masyarakat religius, produktif, mandiri, terampil, inovatif, dan sejahtera secara ekonomi. Berbagai langkah telah dilakukan mulai dari penataan birokrasi, penguatan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi dan layanan dasar. Lantas, apa saja ya capaian yang sudah terlihat dan tantangan apa lagi yang paling berat dihadapi? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda dalam Zona Inspirasi. Tentunya untuk membahas topik kita hari ini sudah hadir Bupati Aceh Barat Daya, yaitu Bapak Safarudin yang sudah hadir siang ini. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Widi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV untuk tentunya perbincangan ini akan menginspirasi saudara Kompas TV. Sebelum kita membahas mengenai program-program, ini merupakan 1 tahun masa kepemimpinan. Mungkin bisa dibagi juga kesannya seperti apa, kebahagiaannya seperti apa hingga akhirnya Bapak berada di titik ini? Ya, kalau ditanya kesan, perasaan 1 tahun sejak 17 Februari yang lalu saya dilantik bersama Wakil Bupati. Hasil pilkada yang lalu tentu menyisakan perasaan yang belum sempurna untuk menjadi seorang bupati ya. Waktu yang sangat mepet, di samping itu juga saya belum menemukan bagaimana rasanya menjadi pemimpin yang betul mewakili terhadap aspirasi dan harapan masyarakat itu sendiri. Jadi tentunya kalau bicara perasaan dan kesan saya belum merasakan nih, untuk jadi bupati sesungguhnya saat ini. Karena masih terus berjalan ya Pak, PR-PR-nya masih banyak. Lalu apa yang bisa direfleksikan secara pribadi sepanjang perjalanan 1 tahun ini? Iya, perjalanan 1 tahun ini insya Allah Abdia paling tidak sudah pada jalurnya menapaki keinginan kita dalam slogan arah baru Abdia Maju. Tentu kita sedang melaksanakan konsolidasi ke dalam dan keluar. Kesiapan dari tata kelola birokrasi itu menjadi hal yang utama untuk menjadi perhatian saya, agar pelayanan baik dasar dan lainnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat kabupaten saya. Gitu. Baik, dari berbagai program yang memang sudah dicanangkan dan juga sedang dijalankan oleh Bapak, tentunya ada tantangan tersendiri. Yang paling menantang selama 1 tahun kepemimpinan Bapak seperti apa di Abdia? Ya, jauh dari harapan yang saya pikirkan ya. Sejak dilantik itu kebetulan Abdia memiliki keterbatasan kewenangan. Semua kepala daerah merasakan hal itu sekarang, keterbatasan kewenangan dan juga efisiensi anggaran yang dihadapi oleh negara kita, yang itu menjadi sebuah sandaran kesulitan kita menjadi kepala daerah saat ini. Yang kedua, ada beban hutang juga yang sebelumnya ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Tapi paling tidak alhamdulillah tahun ini kita udah selesaikan itu. Nah kemudian tentunya yang menjadi dasar saya hari ini menjadi kepala daerah, tantangan terbesarnya adalah ruang fiskal yang sangat sedikit. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga, bagaimana saya sebagai kepala daerah bisa berinovasi atau berimprovisasi dalam kebijakannya terhadap ruang fiskal yang terbatas ini, bisa mewujudkan impian dan harapan masyarakat menuju pada arah baru Abdia Maju. Baik, tapi tetap optimis ya Pak dengan tantangan yang ada. Tadi juga Bapak telah menyampaikan bahwa di tahun pertama ini juga sering disebut masa konsolidasi. Berbagai penataan juga harus dilakukan, penyesuaian juga harus dilakukan. Lalu apa yang paling mendasar, penataan apa yang paling mendasar dilakukan oleh Bapak? Ya, kalau bicara penataan konsolidasi awal itu tentu di internal. Jadi yang pertama kita lakukan pada arah melihat figur atau orang dengan disiplin kerja. Di tata kelola birokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah kita sudah buat job fit, kemudian juga untuk membuka peluang bagi calon pejabat eselon untuk menempati posisi-posisi penting dan strategis dalam membantu saya dalam pemerintahan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menapaki rencana kerja tahunan yang 5 tahun ke depan juga dalam RPJMD 2025-2030 ke depan. Nah ini yang harus dituangkan pada setiap tahunnya bersama DPR agar tertuang dalam RKPD tahunannya. Nah itu yang menjadi sandaran awal yang kedua yang sedang saya lakukan di tahun
2026 ini bersama DPRD kabupaten kita. Nah, kemudian yang terakhir konsolidasi akhirnya kita juga harus akui bahwa pilkada itu membuahkan hasil yang sebahagian masyarakat yang tidak memilih kita pada saat itu posisi yang kurang baik. Nah, itu yang sedang kita konsolidasi agar tidak ada lagi dikotomi pilkada yang terbelah. Di bagaimana pemimpin itu harus dirasakan bukan hanya bagi yang mereka memilih atau juga yang tidak memilih. Saya pikir harus menjadi milik dari masyarakat seutuhnya, keseluruhan masyarakat Aceh Barat Daya. Baik, dan tentunya berbagai tantangan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan sendiri ya Pak ya? Pasti butuh kolaborasi. Banyak kolaborasi yang harus dilakukan dengan stakeholder dan juga masyarakat terkait begitu ya agar pemerintah bisa berjalan secara harmonis. Lalu bagaimana cara Bapak mengkomunikasikan itu? Apalagi tadi Bapak juga sudah menyampaikan ada kalau lagi pilkada itu kan pasti ada dua kubu, ada yang memilih dan tidak. Bagaimana nih agar semuanya akhirnya jadi satu, berjalan bersama-sama untuk kemajuan? Yang pasti kita menyiratkan bahwa pemimpin itu tidak boleh merasakan perasaan dendam ya bagi masyarakat atau juga ada beberapa aktor-aktor politik yang kemarin berseberangan dalam pilkada. Harus dirangkul ya. Iya. Ya karena kan butuh semangat pada arah baru Abdiya Maju ini kan semangat untuk keterbukaan, semangat kita untuk konsolidasi agar Abdiya ini bisa berkembang dan maju. Dan itu tidak butuh dikerjakan oleh 1-2 orang saja, butuh semuanya. Jadi bagi mereka yang hari ini punya pemikiran, ide dan gagasan, ayo kita duduk untuk menyelesaikan banyak-banyak PR kita yang belum terselesaikan. Kemudian bagi yang masih merasakan bahwa kebijakan yang kita lakukan itu menurut mereka belum baik, ya, masih mari berseberangan kita mungkin. Ya, mungkin merasa bahwa ini belum cukup atau sesuai dengan ekspektasinya mereka, ayo kritik itu bisa didudukkan dengan musyawarah untuk kita kolaborasi ide dan gagasan itu menjadi sebuah terobosan baru dalam kebijakan. Baik, berarti memang harus mengumpulkan kritik untuk membangun begitu. Pasti, ya Pak. Dong. Lalu jika boleh benilai nih, sejauh mana visi arah baru Abdiya Maju ini mulai terlihat wujud nyatanya sejak langkah Bapak sebagai pemimpin dimulai? Ya, di tahun pertama ini saya jujur ya Mbak ya, kita di tantangan awal tadi sudah jelaskan bahwa kita punya persoalan dari kewenangan yang terbatas, ruang fiskal yang sangat minim, kemudian juga ada beban hutang. Ini kan menjadi PR yang berat di tahun pertama dalam berjalan. Ketika ada pergeseran, kita mengharuskan pada titik-titik yang belum sepenuhnya pada visi misi yang kita torehkan sesuai dengan janji kampanye kita. Makanya saya sampaikan bahwa masa transisi 2025 ini memang berat bagi kita. Masa bebenah ya Pak ya? Tambah lagi kan Aceh kemarin ditimpa musibah. Ini juga menjadi masalah. Walaupun Aceh berada tidak masuk dalam kategori mengalami musibah yang berat gitu. Tapi paling tidak indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita sedang melamban gara-gara bencana itu benar terjadi. Ya setidaknya saya punya rasa optimisme bersama DPR ketika sepakatan APBD-nya itu menuangkan visi misi itu di tahun pertama ini, di tahun kedua ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Baik, masih banyak yang bisa kita gali dari Pak Safruddin di sini. Siap. Dan tentunya menginspirasi terutama mengenai laporan kerja dan capaian nyata apa saja yang sudah dicapai selama 1 tahun masa kepemimpinan ini. Namun kita harus jeda sejenak ya Pak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Zona Inspirasi.
Kembali lagi bersama kami di Zona Inspirasi dan tentunya masih bersama Bupati Aceh Barat Daya, Bapak Safarudin. Dan sekarang kita akan beralih ke pembahasan terkait laporan kerja dan capaian nyata apa saja yang sudah dilakukan. Kita mulai dari sektor infrastruktur dulu ya Pak. Ya, proyek apa saja yang paling dirasakan sejauh ini selama 1 tahun ini dimanfaatkan oleh masyarakat? Di tahun pertama ini kan kegiatannya kan banyak yang sudah disepakati bersama dengan pemimpin sebelumnya. Jadi kita hanya meneruskan saja. Jadi banyak jalan dan kegiatan-kegiatan irigasi teknis yang menopang dari para sektor pertanian itu sendiri. Itu yang sedang berlangsung dan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di sektor pertanian. Di sektor nelayan alhamdulillahnya kita dapat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan itu alhamdulillah sudah selesai dibangun dan tahun ini mungkin pada perencanaan kita untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan koperasi nelayan Merah Putih itu sendiri. Kemudian yang kedua juga kita juga sudah mengurai persoalan pembangunan yang terkendala di pemerintahan sebelumnya. Seperti mall pelayanan publik dan ini sudah masuk tahun kedua pembangunannya, mungkin tahun depan insya Allah sudah selesai dan itu menjadi sebuah bagian dari tata kelola birokrasi yang bisa terbantu untuk melayani masyarakat secara terpadu. Kemudian mengurai persoalan yang dari 2018 pembangunan pasar modern. Nah itu rencana saya tata kelola perkotaan kita yang masih caruk maruk. Nah itu bisa terpisahkan dengan pembangunan pasar modern. Nah pasar modern ini kan sendiri itu 2018 mangkrak dengan menggunakan anggaran DOKA, Dana Otonomi Khususnya Aceh. Dan hari ini sudah terurai, kita sudah lakukan uji strukturnya kembali dan mulai kita tapaki agar pembangunannya bisa dilakukan di tahun ini. Dan insya Allah tahun depan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri. Sehingga nanti pasar tradisional yang ada di kota kita itu bisa terurai dengan hadirnya pasar modern dan terintegrasi dengan jalan atau jembatan yang nanti juga akan kita bangun untuk tahun yang akan datang. Saya pikir itu salah satu menjadi yang PR yang paling dirasakan nanti oleh masyarakat Aceh Barat Daya. Baik, kalau kita beralih ke ekonomi rakyat, ini tentunya ada strategi yang harus dilakukan dalam menggerakkan ekonomi rakyat khususnya untuk menaikkan tingkat ataupun nilai UMKM dan juga sektor berbasis sumber daya lokal. Strategi seperti apa yang sedang atau yang sudah dilakukan? Ya, awal pemerintahan saya, kebijakan yang saya lakukan adalah melakukan peraturan bupati, di mana para pelaku UMKM ini mendapatkan tempat. Kita boleh mengizinkan perusahaan wiralaba atau retail nasional, itu yang sebelumnya tidak ada di Abdi itu sudah ada. Tapi kita batasi jaraknya itu tidak mengganggu dari pertumbuhan ekonomi dari kios-kios atau pedagang kaki lima. Yang kemudian mereka juga harus memberikan space 30%-nya bagi para pelaku UMKM. Sehingga produk UMKM kita itu akan naik kelas dengan sendirinya. Itu satu harapan. Yang kedua, membuka lapangan pekerja. Jadi pekerjanya itu wajib orang lokal. Jadi mulai dari security-nya sampai pelayannya dan lain-lain itu wajib orang menyerap tenaga daerah. kerja. Kemudian yang ketiga, kita sedang melakukan agar APBD-nya dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat Abdia. Jadi uang itu harus berputarnya di daerah, tidak boleh keluar. Itu yang sedang saya lakukan dan di tahun awal itu saya betul-betul concern ngajak teman-teman OPD itu mengisyaratkan kepada mereka bahwa uang kita ini jangan terlalu banyak keluar kecuali harus belanja. Diputar bersama kita juga. Dengan belanjanya berputar, ekonomi akan bertumbuh, lapangan pekerjaan pasti akan terbuka, kemudian juga akan mengurangi dan mengurai penganggurannya juga. Saya pikir itu. Baik, dan yang tidak kalah penting adalah bidang pendidikan dan juga kesehatan. Program apa yang sudah dilakukan, yang sedang berjalan, dan apa perbedaan signifikan ketika program itu sudah dijalankan? Ya, alhamdulillahnya pendidikan hari ini sudah mendapatkan program nasional revitalisasi sekolah. Banyak sekolah yang kemarin kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah, dan itu sudah dirasakan oleh sekolah-sekolah. Kemudian juga mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan standar nasional, kemudian guru-guru juga mendapatkan bekal. Dan saya kemarin membuat program satu lagi, Pekan Kreativitas Pendidikan Aceh Barat Daya. Dan itu belum pernah dilakukan oleh daerah manapun di Aceh. Dan saya lakukan, dan tahun ini yang kedua, dan mungkin agak lebih paripurna terhadap evaluasi yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Kemudian di sektor kesehatan, alhamdulillahnya satu-satunya rumah sakit rujukan
di wilayah kita itu karena hanya satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Teguh Pekan. Sekarang sudah dibukanya layanan kesehatan jantung. Yang dulunya ya boleh dikatakan penyakit yang rawan atau juga penyakit yang sangat banyak diidap oleh masyarakat Abdia itu salah satunya adalah penyakit jantung. Dengan kehadiran poli jantung ini dirasakan bisa sangat membantu layanan itu. Di samping itu juga saya lakukan sidak ke beberapa puskesmas, kemudian juga rumah sakit agar mereka juga menguatkan layanan dasar itu tidak terabaikan. Di mana mereka itu melayani walaupun kita belum cukup fasilitas pendukung rawat inap yang representatif, tapi tidak kita cukup kuat untuk melakukan pelayanan secara baik gitu. Baik, yang saya tahu juga bahwa ada misi yang dijalankan yaitu Pekmau Nangru ya. Pemakmu Nangru. Ya. Ini bahasa Aceh ya Pak ya? Iya, benar. Artinya adalah ya memakmurkan daerah, memakmurkan negeri begitu ya. Ada cakupannya 8 agenda besar yang tercatat di sini. Program mana yang paling cepat atau yang paling mudah direalisasikan dan sejauh mana misi ini dijalankan? Yang pasti setiap RKPD dan APBD yang diputuskan setiap tahun itu harus berdampak kepada ekonomi rakyat. Salah satu yang bicara ekonomi rakyat ini dirasakan adalah bagaimana pelaku UMKM itu terangkat. Secara pertumbuhan ekonominya juga akan dirasakan oleh masyarakat lainnya. Yang kedua infrastruktur terutama sekali. Infrastruktur ini harus menjadi harapan fondasi dan integrasinya harus ada dengan konektivitas yang lain, program-program yang lain gitu. Saya pikir itu. Baik, Bapak tentunya masih banyak sekali obrolan kita, capaian juga sudah sedikit ya tadi ya, sebenarnya banyak sekali capaian yang sudah dilakukan. Usai jeda kita akan gali lebih dalam lagi, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dulu, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, tentunya masih bersama dengan Bupati Aceh Barat Daya yaitu Bapak Safarudin. Kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik tadi bahwa ternyata memang beberapa program sudah dilakukan begitu ya dari berbagai sektor, infrastruktur, pendidikan, lalu mungkin bisa diberikan gambaran juga dari misi yang telah dicanangkan itu apa saja, terutama mungkin di bidang pendidikan tadi masih terpotong ya Pak ya? Ya, pendidikan dan kesehatan tadi kan mungkin harapan besar masyarakat itu agar terlihat pemerintah ini apa sih keprihatinan dan kepeduliannya terhadap sektor ini. Nah, pendidikan ini saya concern agar menaikkan IPM masyarakat Aceh Barat Daya
itu semakin jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian infrastruktur sekolah itu tidak ada lagi sekolah yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian di sektor kesehatan saya juga mengupayakan agar rumah sakit Teku Pekan nantinya itu menjadi rumah sakit yang paling tidak role model bagi kabupaten yang sekelas Kabupaten Aceh Baradaya. Dengan sumber daya manusianya yang cukup berkualitas, kemudian juga fasilitas alat kesehatan memadai, kemudian ruang rawat inap yang bisa ditambah nantinya. Insya Allah itu sedang saya kejar dan saya kebut, dan kedisiplinan kerja untuk layanan itu semakin jauh lebih baik, lebih prima untuk melayani masyarakat gitu. Itu menjadi janji dan harapan yang akan saya tuntaskan kepada rakyat saya. Kemudian infrastruktur, kebetulan Abdiya ini kan belum ada jalan 2 jalur. Alhamdulillah tahun yang lalu kita sudah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan 2 jalur. Dan insya Allah akan terkoneksikan dengan pasar modern yang tadi. Kemudian ada jalan-jalan teknis dengan program nasional lainnya. Nah itu yang sedang kita rencanakan. Dan Alhamdulillah 2027 Abdiya juga mendapatkan kesempatan dari pemerintah Provinsi Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran. Masya Allah. Nah itu kan ada pembangunan venue, sekaligus saya juga akan bangun lokasi sport center Sigupai Arena. Itu kan yang saya hadirkan 2027 nanti akan dirasakan oleh masyarakat Aceh Baradaya. Kita kejar Pak itu. Insya Allah, mudah-mudahan itu saya rencanakan. Tahun ini kita siapkan pembangunan ya boleh dikatakan mega proyek Aceh Baradaya gitu ya. Dengan kemampuan yang kita miliki, nanti ada tempat Musabaqah Tilawatil Quran, di samping itu juga sudah ada layanan untuk tempat bagi masyarakat Abdiya yang untuk berjalan, menikmati kuliner, kemudian juga berolahraga di sport center Sigupai Arena, insya Allah. Iya, berarti memang semuanya ditingkatkan begitu ya, Alhamdulillah. Pak? Sama juga sektor pertanian, karena bagian dari produktivitas pertanian kita semakin jauh lebih baik dengan alat mesin pertanian yang kita tambah, kemudian juga jalan irigasi teknis yang membantu petani untuk tidak kewalahan dalam melakukan produktivitas. Baik. Itu juga. Bisa disimpulkan bahwa berbagai program yang dilakukan selama 1 tahun masa kepemimpinan Bapak ini bukan hanya meneruskan program yang lalu saja, tetapi juga banyak inovasi yang telah dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya atau realisasinya tentu ada isu-isu publik yang juga terangkat di sini, Pak. Seperti apa isu yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat? Saya kan menjadi pemimpin yang agak kebal juga dengan isu terhadap kebijakan ya. Ketika ada isu atau juga kritik yang menurut saya itu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan saya jawab dengan kerja-kerja nyata dan aksi-aksi nyata saja. Baik. Saya sedang berbuat, saya sedang melakukan program-program sesuai dengan visi misinya saya. Nah, kalaupun ada perbedaan-perbedaan terhadap isu-isu di ruang publik itu, saya menganggap bahwa itu adalah otokritik yang bisa saya jadikan modal semangat bagi saya gitu. Dijawabnya dengan kerja nyata yang bisa dilihat. Lalu program apa yang kira-kira paling dinantikan oleh masyarakat dari janji kampanye yang telah Bapak di samping infrastruktur saya sudah jawab tadi, kemudian harapan besarnya agar pertumbuhan ekonomi akan semakin naik dan para UMKM ini terutama sekali masyarakat ini kan perlu merasakan nanti banyak event, banyak kegiatan, banyak perhelatan yang kita lakukan itu berdampak pada pelaku UMKM kita supaya mereka mempercepat produktivitas agar mereka naik kelas dan juga membantu nanti mengurai pengangguran, membuka lapangan pekerjaan. Itu juga yang menjadi hilirisasi dari program yang kita mau lakukan. Dari sekian banyaknya janji kampanye yang mungkin telah Bapak keluarkan, sampaikan, lalu mana yang akhirnya paling menjadi prioritas untuk direalisasikan, yang paling ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat? Ya tentu masyarakat membutuhkan kota baru. Aceh Baradaya memiliki kota baru, kemudian kota yang bersih, kota yang ramah, dan itu menjadi hal yang sedang saya galang. Kemudian juga di sektor kelautan, ya sebagian besar masyarakat di Abdiya di samping pertanian nomor satunya, nomor 2 itu adalah sektor nelayan. Agar para nelayan itu memiliki muara tempat bersandarnya bot-bot atau juga kapal-kapal ikan, itu yang belum dimiliki di Aceh Baradaya. Itu salah satu yang mimpi yang sedang saya wujudkan. Mudah-mudahan bisa tercapai, insya Allah. Mudah-mudahan. Optimis tentunya ya, Pak ya. Dan bagaimana dengan penerimaan masyarakat dengan kerja nyata yang telah Bapak perlihatkan begitu, isu-isu atau yang kontra, apakah sudah jadi diam atau bagaimana nih Pak? Wah ternyata ini Pak Safarudin luar biasa kerjanya. Ya paling tidak
bagi yang berbeda saya wajar lah ya. Namanya daerah kecil, kemudian ruang atau juga wadahnya juga sempit gitu ya, pasti kan mudah terkontrol. Jadi saya akan menjawab itu dengan aksi dan juga dengan program yang saya wujudkan. Dan seperti layanan kesehatan bukan hanya rumah sakit dan puskesmas saja. Sekarang ada program yang saya lakukan adalah dokter sawu gampung, yaitu dokternya ke kampung dengan perawat, dengan layanannya itu yang di desa-desa. Kemudian juga ada tengku sawu sikula di bidang pendidikan. Ada tengku-tengku atau alim ulama kita yang kita libatkan untuk melakukan pendidikan di sekolah-sekolah umum untuk mendapatkan tambahan ilmu agama di sekolah-sekolah. Itu juga menjadi program prioritas saya dan itu sedang berjalan insya Allah di tahun sedang berjalan di tahun ini. Lalu terakhir nih Pak, apa pesan pribadi Bapak untuk masyarakat Abdia agar pembangunan bisa berjalan bersama-sama? Karena seperti yang sudah disampaikan bahwa semua program akan percuma kalau cuma kerja sendiri nggak akan berjalan begitu. Harus ada kolaborasi. Yang pasti saya hampir sama ya sikap saya dengan Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai inspirasi saya dalam memimpin. Pak Prabowo ini kan tidak canggung ketika mendapatkan kritik. Beliau itu menjawab dengan aksi dan program-program yang diwujudkan dengan mimpi besarnya agar Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat ekonominya. Nah, begitu juga saya di Abdia. Saya akan menjawab tantangan ini dengan sepenuh hati dan harapan besar yang saya harapkan kepada masyarakat. Saya berikan saya waktu untuk mewujudkan itu. Dan tentu saya butuh stabilitas politiknya, saya butuh masyarakat dengan kerjasamanya, kemudian kita bisa berkolaborasi untuk membangun daerah, sehingga slogan kita arah baru Abdia Maju bisa kita wujudkan insya Allah. Baik, wah menarik sekali dan sangat menginspirasi Pak. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Mbak Widi. Terima kasih atas waktunya, 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita berdua. Mudah-mudahan bisa berarti bagi masyarakat Aceh ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Atas inspirasinya dan saudara, setahun kepemimpinan bukanlah akhir perjalanan, melainkan pondasi untuk melangkah lebih kuat ke depan. Tantangan tentu masih ada, namun semangat kolaborasi dan kebersamaan menjadi modal utama Abdia menuju masyarakat yang religius, produktif, dan sejahtera. Akhir kata, saya Widi Dwinanda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi, dipersembahkan oleh